Halo, perkenalkan nama saya Syawari, mahasiswi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang data, informasi, dan knowledge. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, saya ingin menyampaikan bahwa informasi tidak hanya sekedar produk sampingan, namun juga sebagai bahan yang menjadi faktor utama yang menentukan kesuksesan atau kegagalan. Oleh karena itu, informasi harus dikelola dengan baik. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih berarti, dan bermanfaat bagi penggunanya. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini, yuk kita cari tahu apa sih pengertian dari data, informasi, dan knowledge. Yang pertama, yaitu pengertian data. Data adalah fakta-fakta dan gambar mentah yang akan diproses menjadi informasi menurut William dan Sawyer. Data juga merupakan suatu gambaran kenyataan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data dapat diartikan pula sebagai representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek tertentu seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lainnya yang direkam ke dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Jadi, data adalah fakta mentah yang belum mempunyai arti yang nanti akan dikumpulkan dan diolah menjadi informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian informasi. Informasi adalah data yang sudah dibentuk menjadi sebuah bentuk yang memiliki arti berguna bagi manusia. Informasi juga merupakan data yang telah disusun dan disertai dengan referensi terhadap suatu hubungan atau konteks yang mempunyai arti untuk pengambilan keputusan. Menurut Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing, dan terekam pada sejumlah media. Nah, dari ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi adalah kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga data tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya. Nah, kualitas informasi tergantung pada 4 hal. Yang pertama yaitu akurat. Akurat berarti informasi yang harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi dikatakan akurat jika mengandung komponen yang pertama, completeness. Completeness berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik. Karena bila informasi tidak lengkap, akan memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu correctness, yang berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Yang ketiga yaitu security, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan. Kualitas kedua yaitu tepat waktu, artinya informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi harus mempunyai relevansi atau manfaat bagi si pengguna. Relevansi informasi untuk satu pengguna tertentu dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Yang keempat yaitu ekonomis, artinya informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Selanjutnya yaitu pengertian dari knowledge. Knowledge merupakan penerapan informasi yang diyakini dapat langsung digunakan untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Definisi lain mengenai knowledge adalah pengetahuan yang terdapat dalam pikiran tiap manusia secara personal. Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa knowledge merupakan kumpulan informasi yang dimiliki oleh individu dan dijadikan sebagai keahlian mereka serta digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil tindakan yang lebih efektif.
Terdapat dua jenis knowledge. Yang pertama, tacit knowledge adalah knowledge yang terletak pada otak atau melekat di dalam diri seseorang dan diperoleh melalui pengalaman namun sulit sekali dikuantifikasi. Yang kedua yaitu explicit knowledge adalah segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan dalam penyerapan KM sehingga lebih mudah didistribusikan atau dikelola. Dalkir menegaskan bahwa tacit knowledge sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tulisan, maupun gambar. Sebaliknya, explicit knowledge berwujud segala suatu hal yang sudah terekam dalam bentuk tulisan, rekaman suara, maupun gambar. Selain itu, tacit knowledge biasanya tersimpan di dalam otak individu yang memilikinya. Sedangkan explicit knowledge biasanya tersimpan pada objek yang konkret. Tentang perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi. Merupakan upaya untuk menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan itu. Juga merupakan perilaku di tingkat mikro, berupa perilaku pencari yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi, yang terdiri dari tindakan-tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang ketika menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pengguna informasi adalah pihak yang menerima atau menggunakan informasi. Pengguna informasi dapat menentukan kualitas seperti apa, menyampaikan apa, dan bagaimana kebutuhan informasi mereka. Pengguna merupakan prioritas utama kelangsungan hidup sistem informasi. Kepuasan pengguna akan berimplikasi kepada perbaikan terus-menerus, sehingga kualitas harus diperbarui setiap saat agar pengguna tetap puas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi bagi setiap pengguna berbeda-beda antara pengguna yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan informasi bagi pengguna dapat diketahui dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu dengan menggunakan metode Weak Knowledge Management Cycle. Weak Knowledge Management Cycle berfokus pada 3 kondisi yang diperlukan oleh organisasi untuk mensukseskan bisnisnya. Yang pertama yaitu organisasi harus memiliki produk jasa dan pelanggan. Organisasi harus memiliki sumber daya, pekerja, modal, dan fasilitas, dan juga harus memiliki kemampuan untuk bertindak. Dalam metode ini, tujuan utamanya yaitu untuk membuat suatu perusahaan bertindak secara intelek dengan memfasilitasi ciptaannya dengan penyaluran pengetahuan yang berkualitas. Siklus Knowledge Management Week ini menjelaskan bagaimana pengetahuan dibangun dan digunakan oleh individu atau organisasi. Ada 4 tahapan dalam siklus ini. Kalian bisa melihatnya pada tabel di sebelah ini. Yang pertama yaitu build atau membangun knowledge. Yang kedua yaitu hold atau menyimpan knowledge. Yang ketiga yaitu pool atau mengumpulkan knowledge. Dan yang keempat itu use atau menerapkan knowledge. Membangun pengetahuan mengarah pada aktivitas dari mulai penelitian pangsa pasar, survei, pengetahuan tentang pesaing, dan aplikasi data mining. Membangun pengetahuan bertumpu pada 5 aktivitas utama, yaitu memperoleh pengetahuan, analisa pengetahuan, membangun ulang atau menggabungkan pengetahuan, menyusun pengetahuan berdasarkan sistem, dan mengatur pengetahuan. Pembuatan pengetahuan biasanya terjadi dalam proses research and development. Inovasi dari individual bagaimana meningkatkan kinerja mereka, eksperimen, dan mempekerjakan orang baru. Pengetahuan juga dapat diciptakan melalui proses SECI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kepuasan pengguna. Kepuasan merupakan respon pengguna terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan informasi yang dirasakan setelah pemakaiannya. Ketidakpuasan pengguna akan timbul jika hasil atau outcome tidak memenuhi harapannya.
kepuasan pengguna sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman pengguna dari informasi yang dipakainya. Menurut Kotler, metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kepuasan pengguna ada dua, yaitu yang pertama yaitu menangkap keluhan dan saran. Sumber informasi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pengguna untuk menyampaikan saran dan keluhannya. Yang kedua yaitu kepuasan pengguna. Penelitian atau survei tentang kepuasan pengguna perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi atau tanggapan langsung para pengguna terhadap produk atau jasa yang disediakan. Penelitian mengenai kepuasan pengguna ini umumnya dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kunci keberhasilan pengukuran kepuasan pengguna. Yang pertama yaitu frekuensi survei. Sumber informasi perlu melakukan survei tentang kepuasan pengguna dalam kurun waktu tertentu, baik yang bersifat formal maupun informal. Dengan cara ini, kondisi kepuasan pengguna dapat terus dideteksi sehingga sumber informasi dapat menjaga dan mempertahankannya dengan baik. Yang kedua yaitu format. Sumber informasi sebaiknya independen dan tidak memihak kepada kelompok tertentu untuk keperluan yang tidak proporsional. Yang ketiga yaitu isi atau konten. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan standar yang dapat dikuantitatifkan sehingga mudah diinterpretasikan. Yang keempat itu definisi, yaitu sumber informasi perlu melakukan pendekatan sistematis dalam memperhatikan setiap pandangan yang ada. Yang kelima yaitu melibatkan setiap pengguna, yaitu perlu menyertakan semua pihak yang terkait sehingga dapat mewakili kepentingan semua pihak, semua tingkatan, dan kelompok pengguna untuk pengukuran kepuasan. Yang keenam yaitu mengukur kepuasan setiap pengguna, di mana semua pihak harus diukur kepuasannya, baik pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung, pengguna akhir, dan setiap saluran dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya, yaitu hasil pengukuran kepuasan pengguna harus dihubungkan dengan sistem kompensasi dan reward lainnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai variabel utama dalam penentuan kompensasi penyebaran informasi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang data, informasi, dan knowledge. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.